Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan Roslinda Kusuma, Indri Fitriani Mahmud, Firna Bano, dan Sri Wahyuni Ismail akan memaparkan materi tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah dan akuntansi suku. Yang pertama ada pengertian zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Yang kedua, ada pengertian dari infak atau sedekah. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Yang ketiga, ada pengertian suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Selanjutnya ada karakteristik zakat, infak atau sedekah. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat atau qadar, dan peruntukannya. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Selanjutnya, karakteristik suku. Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset non-moneter, manfaat, jasa, atau kombinasi dari ketiganya, ditambah aset tak berwujud atau aset moneter. Penertiban dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad syariah, termasuk adanya aset atau aktivitas yang mendasari. Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang mewakilinya, dan pemilik sukuk memperoleh hasil dan menanggung kerugian sebagaimana dinyatakan dalam akad. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran zakat. Zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar: yang pertama, jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan yang kedua, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Baik, selanjutnya infak dan sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dan infak. Sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar: yang pertama, jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan yang kedua, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Selanjutnya, ada akuntansi sukuk. Akuntansi sukuk ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Yang kedua, sukuk mudharabah.
Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Berikutnya penyajian, akuntansi zakat, infak atau sedekah. Amil menyajikan dana zakat dan infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Untuk contoh, teman-teman bisa dapat lihat di PPT. Lanjut, suku ijarah. Suku ijarah disajikan sebagai liabilitas untuk entitas yang menjanjikan liabilitas menjadi jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Maka suku ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. Suku ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Lanjut, suku mudharabah. Suku mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas atau entitas syariah. Maka suku mudharabah disajikan dalam syirkah temporer. Dan untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas, bukan entitas syariah, maka suku mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.